Halo semuanya, saya Irfani. Buat kita yang baru mencari kerja, pernahkah kita berpikir bahwa wawancara kerja itu kadang menjadi momok gitu ya buat kita? Nah, wawancara kerja memang merupakan hal yang sangat penting gitu ya, di mana proses tersebut biasanya menjadi salah satu penentu gitu ya, bisa atau tidak kita diterima kerja di suatu organisasi. Nah, berangkat menjalani wawancara kerja tanpa melakukan persiapan yang baik, dalam hal ini ibaratnya seperti kita pergi ke medan perang gitu ya, tanpa strategi yang matang. Peluang untuk memenangkan perang tersebut biasanya sangat tipis. Nah, agar dapat memenangkan wawancara kerja tersebut, kita harus dapat memahami seluk-beluk dari setiap wawancara kerja. Yang pertama, kita harus mengetahui apa saja sebenarnya pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan di wawancara kerja. Nah, yang kedua, kita juga harus bisa mengetahui gitu ya, bagaimana strategi terbaik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika kita tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik, peluang kita untuk bisa diterima dalam hal ini menjadi tipis. Yang menjadi permasalahan saat ini tidak banyak orang yang mengetahui dengan pasti bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi wawancara kerja dengan baik. Nah, beberapa lulusan yang sejatinya sangat qualified gitu ya, memiliki IP tinggi, memiliki prestasi akademik tinggi, kadang justru gagal di wawancara kerja karena tidak tahu bagaimana cara menyiapkan tahapan tersebut dengan baik. Nah, hal tersebut menunjukkan juga gitu ya bahwa nggak semua orang itu memahami dengan baik bagaimana cara menghadapi wawancara kerja. Bukan, nggak juga yang dia memiliki prestasi akademik tinggi maupun yang kurang. Semuanya perlu mempersiapkan dengan baik wawancara kerja. Atas dasar tersebut, di sesi ini saya akan berbagi pengalaman saya gitu ya ketika dulu lulus dari kuliah dan menjalani serangkaian tahapan wawancara kerja. Nah, di sini saya akan menceritakan lesson learned yang saya temukan ketika lulus dulu dari kuliah dan menjalani beberapa serangkaian wawancara kerja dan akhirnya bisa diterima gitu ya. Nah, sebagai pengalaman pada waktu itu saya menjalani beberapa proses gitu ya. Salah satunya adalah perusahaan multinasional nomor satu di Indonesia. Masuk ke tahapan wawancara kerja juga dan syukur pada waktu itu dinyatakan diterima. Selain itu, saya juga menjalani rangkaian wawancara kerja di perusahaan telekomunikasi nomor satu di Indonesia, juga dinyatakan diterima. Selain itu, pada waktu itu saya juga mencoba untuk iseng-iseng gitu ya, ikut wawancara kerja di perusahaan pertambangan nomor satu di Indonesia, juga dinyatakan diterima. Perusahaan teknologi, ya saya nggak bisa bilang itu nomor satu ya, karena kalau perusahaan teknologi di Indonesia ada banyak gitu ya, walaupun itu perusahaan teknologi dari luar, tapi pada waktu itu juga menyatakan menerima. Beberapa hal yang lain seperti misalnya kan perusahaan consumer goods gitu ya, nomor satu juga di Indonesia, pada waktu itu rangkaiannya juga dinyatakan diterima. Selain beberapa itu juga ada beberapa institusi pemerintah, BUMN dan segala macamnya. Pada waktu itu coba-coba dan syukur gitu ya, pada waktu itu wawancara kerjanya semuanya bisa berjalan dengan mulus. Nah, dari serangkaian pengalaman tersebut gitu ya, saya akan berbagi apa saja sebenarnya pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan oleh interviewer gitu ya, dan bagaimana kita menghadapi pertanyaan tersebut. Ini bukan tips and trick untuk curang gitu ya, tapi bagaimana kita mengalignkan gitu ya diri kita selaku lulusan gitu untuk menghadapi strategi wawancara kerja. Sebelum saya menceritakan lebih detail gitu ya mengenai beberapa pertanyaan dan cara menjawab dari interview atau wawancara kerja, nomor satu yang harus kita pahami gitu ya bahwa kita sebelum memutuskan untuk apply ke perusahaan gitu ya, kita harus melihat diri kita, kita harus melakukan inward looking gitu ya. Sebenarnya karakteristik diri kita itu seperti apa? Karakteristik kita sebagai lulusan itu seperti apa gitu ya? Apakah kita itu modelnya orang yang generalis gitu ya, ataukah kita spesialis gitu ya. Nah, atas dasar dua hal tersebut, kita sebenarnya juga harus mencari gitu ya. Yang kita cari adalah job position gitu ya, yang sejatinya itu match gitu ya, align dengan diri kita itu. Jadi kalau misalnya kita generalis gitu ya, mungkin beberapa posisi yang bisa kita apply itu adalah seperti manajemen trainee, officer development program, manajemen associate, business analyst dan segala macamnya. Itu kalau misalnya kita adalah generalis gitu ya. Itu biasanya adalah posisi-posisi di mana si perusahaan itu membuka kesempatan untuk any majors gitu ya. Jadi itu kalau misalnya membuka untuk any major, biasanya yang diperlukan itu adalah
yang sifatnya generalis. Dalam hal ini yang diperlukan utamanya bukanlah kompetensi teknis dan kompetensi detailnya, tapi framework of thinking kita gitu ya. Jadi yang pertama kita cari tahu dulu, kita itu generalis atau spesialis. Nah, kalau misalnya kita spesialis gitu ya, kita belajar hal-hal teknis dan kita suka gitu ya untuk ke sana, ya mungkin kita bisa masuk ke beberapa posisi yang mengharuskan kita untuk deal with the technical things gitu ya, seperti misalnya field engineer, accountant dan segala macamnya, atau mungkin software developer gitu ya, programmer, designer dan segala macamnya. Itu adalah beberapa posisi gitu ya yang memerlukan atau menuntut pemahaman dan juga kemampuan teknis. Nah, jadi kita jangan mencampurkan gitu ya. Jadi pertama kita harus mengelainkan gitu ya, mematchkan antara kekuatan kita gitu ya, dan juga minat kita dengan posisi yang akan dilamar gitu ya. Itu adalah tips pertama gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita matchkan dulu gitu ya. Kalau misalnya kita lulusan kita tuh sebenarnya generalis atau spesialis. Gitu. Nah, setelah kita melakukan matching tersebut, alignment tersebut, biasanya kita baru bisa apply gitu ya. Kita apply di posisi-posisi yang sesuai dengan kita. Karena kalau yang kita apply itu sudah selaras, biasanya kita akan menjalani proses seleksi dan juga wawancara kerja itu lebih enak. Biasanya pertanyaan pertama gitu ya yang diajukan gitu ya oleh interviewer gitu ya ketika kita menjalani wawancara kerja itu adalah tell me about yourself gitu ya, ceritakan tentang diri Anda. Nah, ini pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sering gitu ya, atau ya 90% itu biasanya diajukan di sesi awal gitu ya oleh pewawancara kerja. Tell me about yourself, ceritakan tentang diri Anda. Kalau misalnya mereka yang nggak mengetahui tipsnya gitu ya, biasanya mereka mau menjawabnya standar aja gitu ya. Misalnya menceritakan dirinya, namanya siapa, dari perguruan tinggi mana, belajar apa gitu ya, ya dan segala macamnya, asalnya, tanggal lahir dan segala macamnya. Itu menjadi suatu masalah gitu ya, karena sebenarnya jawaban itu adalah jawaban yang standar yang bisa langsung ditemukan gitu ya oleh interviewer dengan membaca CV kita gitu ya. Jadi buat apa kita menjelaskan sesuatu yang itu sebenarnya sudah ada di CV gitu ya. Itu tidak memberikan added value gitu ya. Dan ini juga menjadi waste gitu ya. Kita membuang gitu ya kesempatan untuk menjual diri kita gitu ya, untuk menunjukkan seberapa bagus kita dengan memberikan jawaban-jawaban yang standar. Dalam menjawab pertanyaan tersebut kita harus bisa memberikan impresi, karena ini biasanya pertanyaannya di awal. Kita harus bisa memberikan impresi gitu ya, bahwa diri kita itu adalah orang yang fit dan proper untuk posisi tersebut. Nah, bagaimana cara kita membungkus jawaban kita sehingga bisa memberikan impresi bahwa kita itu fit and proper di posisi tersebut? Nah, kita harus bisa memberikan yang pertama adalah bahwa kita itu kompeten gitu ya, dan bahwa kita itu latar belakang pendidikan kita gitu ya, itu sudah bisa membekali kita gitu ya untuk masuk, untuk bekerja kelak di posisi yang kita lamar gitu ya. Nah, kita cari commonalities-nya gitu ya antara latar belakang pendidikan kita dengan posisi yang kita apply. Contoh gitu ya, kalau misalnya dulu itu saya juga sudah menyadari gitu ya ketika saya lulus gitu ya, meskipun pada waktu itu latar belakang pendidikan saya adalah informatics engineering gitu ya, pada waktu itu sifatnya sebenarnya itu adalah hal teknis gitu ya, biasanya itu melahirkan beberapa spesialis gitu ya, tapi saya menyadari bahwa sebenarnya kekuatan saya bukan di aspek teknis gitu ya, saya lebih ke generalis gitu ya, saya berpikir secara makro, konseptual, dari end to end, dari hulu ke hilir, melihatnya gitu ya, deep dive, analisis, kemudian memberikan solusi. Jadi yang sini yang saya jual adalah framework of thinking-nya gitu ya, bahwa rangkaian tersebut bisa diterapkan di any kind of business problem gitu ya. Jadi misalnya pada waktu itu saya apply gitu ya di posisi business analis, biasanya yang akan saya jawab adalah, oke, selamat siang, nama saya Irfani. Saya lahir di kota A pada tahun sekian. Saya lulus, saya menjalani pendidikan di misalnya ITB, di jurusan Teknik Informatika. Nah, di ITB saya belajar banyak hal gitu ya, mengenai beberapa aspek seperti software development, dan segala macamnya. Namun yang paling kuat pada waktu itu adalah bagaimana saya dituntut untuk bisa melakukan analisis terhadap suatu sistem gitu ya, suatu sistem perusahaan, untuk mencari potensial improvement yang ada di dalam sistem tersebut, kemudian bisa memberikan rekomendasi perbaikan
memberikan gitu ya, karena domain saya adalah di teknik informatika pada waktu itu, mungkin yang banyak saya pelajari adalah perbaikan yang sifatnya berhubungan dengan digitalisasi. Jadi tantangannya adalah saya memberikan improvement yang sifatnya itu berupa digital solution gitu ya, untuk meningkatkan kinerja dari sistem. Nah, di sana selain beberapa hal teknis, saya sudah terlibat dalam beberapa proyek di kemahasiswaan. Saya masuk ke A, B, C, D project, di mana proyek-proyek tersebut membekali saya untuk bisa melakukan analisis bisnis gitu ya, secara komprehensif dan bagus. Nah, jawaban tersebut adalah jawaban yang pas gitu ya, karena memang apa yang kita jual gitu ya mengenai diri kita itu adalah selaras dengan posisi yang akan kita apply. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk melakukan alignment jawaban mengenai tell me more about yourself. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya yang sering ditanyakan adalah tell me about your strength and your weaknesses gitu ya. Ceritakan mengenai kelebihan dan juga kekurangan Anda. Nah, di sini biasanya saya akan berbicara mengenai masalah umumnya gitu ya. Kekuatan yang biasanya sering diceritakan oleh orang itu biasanya tidak align gitu ya dengan apa yang dengan profil gitu ya, atau atribut yang dibutuhkan untuk position tersebut. Jadi balik lagi tadi ke tahap awal, kita harus bisa melakukan alignment antara diri kita gitu ya dengan posisi yang di-apply. Kemudian kalau misalnya seperti itu kita sudah tahu posisi misalnya bisnis analis, dia tuh butuh kelebihan apa gitu ya. Dia bisa toleran terhadap kelemahan apa. Nah, kalau misalnya bisnis analis misalnya ya, dia butuh kelebihan bahwa orang itu harus memiliki strong conceptual analysis gitu ya, memiliki kemampuan analisis yang kuat gitu ya, atau dia juga harus bisa melihat segala sesuatunya itu secara makro gitu ya, untuk memberikan ide-ide perbaikan. Misalnya itu adalah kelebihannya. Kemudian bisnis analis mungkin tidak harus terlalu detail gitu ya, tidak harus Excel dalam hal hitung-hitungan sampai ke yang level sangat teliti sekali dan segala macamnya. Baru berkat informasi tersebut gitu ya mengenai atribut yang dibutuhkan dengan yang bisa ditolerir gitu ya, kita bisa strategi kita bisa menjawab pertanyaan tersebut secara lebih selaras gitu ya. Contohnya misalnya seperti itu, untuk posisi bisnis analis gitu ya, kita bisa menjawabnya bahwa kita menunjukkan bahwa diri kita itu memiliki kelebihan dalam hal memiliki posisi kemampuan analisis yang kuat gitu ya. Kita memiliki strong analytical skills gitu ya, seperti itu. Nah, itu align gitu ya, kelebihan kita align dengan posisi yang di-apply. Dan kita juga bisa menjawabnya bahwa kita memiliki kelemahan bahwa kita itu mungkin kadang-kadang nggak terlalu pay attention terhadap hal-hal yang details gitu ya. Itu mungkin seperti itu nggak masalah gitu ya, karena memang bisnis analis mungkin tidak terlalu membutuhkan atribut itu. Tapi kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa menghandle kelemahan kita. Misalnya saya nggak terlalu bagus dalam hal-hal detail dan saya mungkin kadang-kadang sering pelupa, tapi saya sudah mencoba untuk address that weaknesses gitu ya, dengan cara misalnya selalu membawa organizer gitu ya. Oke, yang selanjutnya, biasanya selain pertanyaan mengenai tell me about yourself, tell me about your strength and your weaknesses, kita juga akan menjumpai pertanyaan seperti why should we hire you gitu ya? Kenapa kita harus mempekerjakan kamu? Kenapa kita harus merekrut kamu gitu ya? Nah, di sini ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar gitu ya. Kita harus bisa menunjukkan gitu ya, strategi kita adalah kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa berkontribusi optimal gitu ya terhadap perusahaan yang kita apply tersebut. Jadi fokusnya adalah di kontribusi untuk menjawab pertanyaan why should we hire you gitu ya. Nah, kita harus bisa melakukan penelitian singkat gitu ya mengenai bisnis model dan juga value chain dari perusahaan yang kita apply tersebut. Kita identifikasi gitu ya, apa sebenarnya proses utamanya dia. Nah, bagaimana perusahaan itu menjalankan bisnis gitu ya, bagaimana kinerjanya dan segala macamnya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi mengenai beberapa hal tersebut gitu ya, kita harus bisa mengalainkan gitu ya, misalnya pendidikan kita dengan atribut-atribut tadi yang sudah kita collect gitu ya. Misalnya pendidikan kita adalah di teknik informatika gitu ya, kita harus bisa melihat bahwa bagaimana pendidikan tersebut tuh membekali kita gitu ya untuk berkontribusi di
di perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu value chain-nya perusahaan gitu ya, seperti apa inputnya dia, seperti apa inbound logistiknya, bagaimana proses manufacturing-nya, bagaimana outbound logistiknya, bagaimana proses sales, bagaimana proses marketingnya. Kita misalnya kita informatika ya, kita bisa bilang gitu ya bahwa oke, latar belakang pendidikan saya itu adalah untuk melakukan sistem improvement gitu ya di segala lini dari end to end gitu ya, mulai dari sourcing, making, delivering sampai selling dan juga advertising dan juga marketing gitu. Kita bisa melihat bahwa kita bisa melakukan digitalisasi, kita bisa melakukan beberapa sistem development untuk meningkatkan kualitas gitu ya, dan juga baik itu yang terkait dengan productivity maupun efisiensi dari proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Itu adalah salah satu contohnya ya. Jadi kita melingkan antara pendidikan kita, apa yang kita pelajari, dan bagaimana pendidikan dan apa yang kita pelajari itu bisa contribute gitu ya terhadap peningkatan kinerja dari perusahaan yang kita apply. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat gitu ya pengalaman kita di masa yang lalu gitu ya. Misalnya kita fresh graduate gitu ya, kita bisa menceritakan bagaimana kita terlibat gitu ya di beberapa project gitu ya, yang ada di mahasiswa gitu ya. Misalnya kita ikut dosen dan segala macamnya, kita ceritakan aja bagaimana project itu sudah bisa membekali kita gitu ya untuk berkontribusi lebih gitu ya ke depan terhadap perusahaan yang kita apply. Kalau misalnya kita adalah experienced hire gitu ya, kita sudah berpengalaman, ya kita bisa menceritakan gitu ya bagaimana our past projects and our past jobs itu bisa membekali kita untuk bisa berkontribusi lebih di perusahaan yang kita apply. Itu adalah salah satu teknik dan juga strategi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering ditanyakan itu adalah why do you want to work for this company gitu ya? Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini gitu ya? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini biasanya kita harus bisa kembali gitu ya melakukan penelitian singkat gitu ya. Kita menganalisis gitu ya kondisi perusahaan itu yang kita apply itu seperti apa. Misalnya kita apply di perusahaan startup gitu ya. Kita tahu bahwa karakteristik dari perusahaan startup itu biasanya membutuhkan orang yang kreatif gitu ya, mau bekerja keras gitu ya siang dan malam, karena memang ini karakteristik di startup itu memang model bisnisnya mungkin masih mencari-cari gitu ya, pedoman, struktur dan segala macamnya masih belum well defined gitu ya. Jadi biasanya kita adalah membutuhkan orang-orang yang kreatif, mau bekerja keras. Jadi kalau misalnya kita apply di perusahaan startup, ya kita harus bisa menjawab itu gitu ya, bahwa saya itu memang orangnya suka bekerja keras, saya sukanya adalah kelebihan saya adalah di creativity gitu ya. Saya suka menemukan hal-hal baru, mengkonsep hal-hal baru. Nah, itu cocok untuk perusahaan di startup. Tapi kalau misalnya kita itu apply gitu ya di perusahaan yang sudah besar gitu ya, sudah mapan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang misalnya kalau misalnya dia TBK itu perusahaan-perusahaan blue chip gitu ya, yang sudah eksis selama berpuluh-puluh tahun gitu ya, kita pasti tahu bahwa perusahaan tersebut tuh biasanya sistemnya sudah matang gitu ya, baik itu terkait dengan tata kelolanya, sistemnya, pedomannya, prosedurnya, bahkan mungkin standar gajinya, standar pekerjaannya, semuanya sudah well defined gitu ya. Nah, dari situ mungkin kita bisa menjawab bahwa saya itu orangnya ingin belajar gitu ya di perusahaan yang sudah mapan, bagaimana sih perusahaan terbaik di kelasnya gitu ya, best practice gitu ya, itu mengelola perusahaan. Nah, seperti itu cocok gitu ya, karena memang apa yang kita mau itu selaras dengan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini adalah salah satu strategi gitu ya, bahwa kita harus mematchkan gitu ya antara karakteristik dari perusahaan dengan keinginan kita untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kalau misalnya kita itu kerja apply di perusahaan yang sudah matang gitu ya, tapi misalnya kita itu menjawabnya seperti lebih cocok untuk perusahaan startup, nah ini berarti ada ketidakfitan gitu, ketidakselarasan antara diri kita dengan posisi atau perusahaan yang ingin dicapai. Itu adalah salah satu tekniknya. Nah, tekniknya di sini kita bisa menggunakan framework STARS gitu ya. STARS itu adalah situation-nya itu apa gitu ya. T-nya itu adalah task-nya pada waktu itu apa gitu ya. A-nya itu adalah action-nya apa. R-nya itu adalah result-nya seperti apa gitu ya. STAR framework gitu ya. Jadi misalnya kita ditanyakan mengenai success story gitu ya, kita bisa menceritakan gitu ya. Pada situasi apa gitu ya. Kapan, posisi apa, dan pada waktu itu konteksnya masalahnya apa gitu ya, yang menuntut kita untuk success story itu gitu ya.
Nah, itu adalah kita tanyakan. Yang pertama kita jawab gitu ya, situation-nya adalah seperti itu. Kemudian kita ceritakan juga task-nya gitu ya. Apa yang pada waktu itu, tugas apa yang diberikan gitu ya. Jadi permasalahannya apa, tugas kita itu apa gitu ya. Misalnya permasalahannya pada waktu itu adalah adanya suatu proses yang lead time-nya lama gitu ya. Itu adalah kita ceritakan di situasi gitu ya. Jadi kapan itu terjadi gitu ya, pada waktu itu posisi kita sebagai apa gitu ya, kita di tim atau di pekerjaan itu sebagai apa. Nah, kemudian tasnya gitu ya, tasnya itu adalah pada waktu itu misalnya saya diberikan challenge gitu ya oleh pimpinan atau mungkin oleh kalau misalnya kita fresh graduate adalah oleh klien gitu ya untuk melakukan apa. Itu tasnya adalah apa, itu adalah S dan juga T ya. Kemudian action gitu ya. Actionnya pada waktu kita ceritakan ya, aksi apa yang kita lakukan gitu ya untuk untuk menyelesaikan si masalah itu, dan peran apa yang kita berikan gitu ya sehingga kita itu bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu adalah di actionnya. Nah, kemudian kita ceritakan yang terakhir R, result gitu ya. Resultnya apa? Bagaimana hasilnya? Before afternya seperti apa? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, ceritakan success story Anda gitu ya, maka kita harus bisa menggunakan framework STAR itu. Situationnya apa gitu ya, task kita apa yang kita lakukan, action, dan hasilnya seperti apa, result. Nah, contohnya misalnya kita terlibat dalam program kemahasiswaan gitu ya, pengembangan sistem ABCD, membantu proyek EGZ, kita ceritakan dengan memakai konsep tadi. Misalnya kita pengalaman kerja juga kita ceritakan dengan memakai konsep tadi. Nah, ini biasanya selanjutnya juga ada pertanyaan mengenai how do you handle difficult people gitu ya. Bagaimana kita menghadapi atau menangani orang yang sulit gitu ya, seperti itu. Nah, ini biasanya pertanyaan ini untuk memastikan aja gitu ya bahwa kita itu bukan orang yang hanya bisa deal with mesin gitu ya, bahwa kita itu nggak cuma deal dengan hard problem gitu ya. Hard problem itu adalah beberapa hal yang ditemukan di natural science gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara lab gitu ya, kita berbicara campuran kimia dan segala macamnya, itu adalah hard problem gitu ya. Itu bisa diselesaikan gitu ya. Ya masalahnya apa, bisa diselesaikan gitu ya dengan kemampuan hard gitu ya, seperti itu, hard problem. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah how do you handle difficult people gitu, itu untuk menggali sebenarnya kita tuh punya kemampuan untuk menangani soft problem atau enggak, kemampuan yang berkaitan dengan aspek sosial atau tidak. Karena memang ketika kita sudah masuk dunia kerja gitu ya, mungkin lebih banyak kita akan deal dengan hal-hal yang sifatnya sosial gitu ya, seperti bagaimana mengelola relasi klien, supplier, bagaimana mengelola bawahan, bagaimana mengelola atasan, dan segala macamnya. Itu adalah soft problem gitu ya, bukan hal yang sifatnya hard gitu ya, seperti campuran reaksi kimia yang memerlukan ABCD, bagaimana hukum gravitasi dan segala macamnya gitu ya. Enggak gitu ya. Itu kalau hukum gravitasi ya sudah, kita bisa selesaikan dengan formula yang sifatnya universal gitu ya. Tapi kalau soft biasanya ini membutuhkan kemampuan kita gitu ya untuk mengalainkan konteks gitu ya. Nah, ini kita harus juga bisa menceritakan gitu ya. Misalnya seperti itu, situasi apa di masa lalu yang kita misalnya handle dengan difficult people gitu ya. Contohnya misalnya ada teman kita yang misalnya dalam tim selalu menentang kita gitu ya, ide-ide kita selalu ditentang, selalu dijelek seperti itu. Nah, pada waktu itu kita juga bisa menjelaskan gitu ya, apa yang kita lakukan pada waktu itu. Misalnya kita berikan dia kesempatan gitu ya untuk membantu dalam tim gitu ya, kita tampung idenya, kita tampung aspirasinya sehingga semuanya bisa menjadi lebih kondusif untuk kebaikan tim, seperti itu, sehingga hasilnya bagus, seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana kita menceritakan how to handle with difficult people. Intinya adalah kita harus bisa menunjukkan gitu ya pada interviewer bahwa kita itu bisa loh menyelesaikan permasalahan soft yang berkaitan dengan aspek sosial. Nah, selanjutnya biasanya juga ada pertanyaan gitu ya. Ceritakan mengenai pengalaman ketika kita mengalami kegagalan gitu ya. Ya, jadi memang biasanya problem dari orang-orang pinter itu sudah sering sukses terus gitu ya. Misalnya ujian selalu dapat A, IP bagus gitu ya, seperti apa. Mereka mungkin uh, apa ya, pengalaman dia gitu ya untuk handle dengan kegagalan itu belum teruji gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa menunjukkan gitu ya bahwa kegagalan itu merupakan suatu hal yang biasa gitu ya. Karena memang ketika kita nanti sudah masuk ke dunia kerja gitu ya, kita nggak mungkin akan sukses terus. Kita pasti akan menemukan kegagalan-kegagalan. Yang paling penting sebenarnya bukan kita sukses atau gagal, tapi bagaimana kita bangkit dari kegagalan tersebut.
Nah, ini kita harus bisa menunjukkan gitu ya bahwa kita itu orangnya adalah persisten gitu ya, dan kita juga memiliki resilience gitu ya untuk menghadapi kegagalan tersebut. Kita ceritakan pengalaman kita di mana kita handle dengan kegagalan gitu ya. Misalnya saya sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba ABCDEFG, ABCDEFG sehingga untuk memenangi tertentu gitu ya. Tapi pada waktu itu nggak terpilih untuk mewakili kampus misalnya seperti itu, yang dipilih adalah orang lain. Itu pasti adalah melahirkan suatu kekecewaan gitu ya, kegagalan, disappointment. Tapi kalau misalnya kita orang yang bagus, kita harus bisa menunjukkan bahwa disappointment kita itu bisa mendrive kita gitu ya untuk memberikan effort yang lebih gitu ya untuk menunjukkan bahwa misalnya kegagalan tersebut tuh nothing gitu. Kita bisa lebih sukses daripada kegagalan itu. Kita bisa doubling our effort gitu ya. Kita bisa memberikan komitmen dedikasi yang lebih gitu ya untuk misalnya balas dendam terhadap kegagalan yang kita temukan itu. Itu adalah contohnya. Jadi kita harus bisa menunjukkan gitu ya, pengalamannya apa, gitu ya, situasinya seperti apa, dan bagaimana kita handle dengan kegagalan tersebut in a positive way. Nah, selanjutnya, misalnya juga ada pertanyaan gitu ya, what motivates you gitu ya, hal-hal apa yang memotivasi kita gitu. Nah, ini kalau misalnya kita masuk ke konsepnya Abraham Maslow ataupun mungkin Douglas McGregor gitu ya, mereka ingin tahu gitu ya, kita itu sebenarnya ada di hierarki apa? Apakah orientasi fisik yang memotivasi kita, uang, jabatan dan segala macam gitu ya, ataukah mungkin self actualization gitu ya, creativity, opportunity untuk berkarya dan segala macamnya. Kalau misalnya di Maslow itu ada di piramida teratas gitu. Dan dia juga ingin tahu gitu ya, apakah kita itu tipe X gitu ya, dalam Douglas McGregor, atau kita itu tipe Y gitu ya, yang misalnya tipe X itu yang kita sejatinya lazy gitu ya, atau kita tipe Y yang sudah memiliki semangat tinggi gitu ya. Nah, ini kita tunjukkan aja gitu ya, lebih bagus memang kita menunjukkan bahwa kita itu mengharapkan adanya self actualization, kita bisa berkarya gitu ya, terus kemudian kita memiliki kemandirian, bahwa kita itu tidak menghindari pekerjaan dan segala macamnya. Kalau ini biasanya saya menjawabnya adalah hal yang memotivasi saya adalah challenge gitu. Jadi ketika saya diberikan challenge gitu, maka itulah yang memotivasi saya. Tapi mau pekerjaan sestabil apapun gitu ya, kalau misalnya nggak ada challenge gitu ya, biasanya itu kurang memotivasi. Gitu. Jadi bukan financial motives gitu ya yang memotivasi kita, tapi adalah challenge, exposure, dan kesempatan untuk berkarya. Oke, selanjutnya dalam wawancara kerja itu biasanya kita juga menghadapi pertanyaan seperti, ke depan itu Anda mau apa gitu ya? Ke depan mau jadi apa? Nah, ini biasanya cukup tricky gitu ya menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama kita harus melakukan penelitian dulu gitu ya ke perusahaan tersebut gitu ya. Biasanya itu jenjang karirnya itu seperti apa? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menduduki posisi-posisi tertentu gitu ya, misalnya middle layer management, top layer management dan segala macamnya, itu berapa lama. Kita harus memastikan bahwa jawaban kita itu selaras dengan apa yang ditawarkan di sistem perusahaan tersebut gitu ya. Jangan sampai kita bilang bahwa ke depan mau jadi apa. Oh, dalam 3 tahun lagi saya mau ada dalam posisi direktur gitu, director gitu. Padahal kita mulainya dari suatu level bawah gitu ya, staff gitu atau analis gitu. Ya, itu bagus untuk menunjukkan bahwa kita itu orangnya cukup memiliki ambisi gitu ya, atau kita itu semangat, optimis gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat sistem yang di sana gitu ya, bahwa rata-rata untuk mencapai director itu paling cepat misalnya 10 tahun, ya kita bisa dibilang bahwa kita itu nggak align gitu ya, nggak inline dengan sistem yang ada di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan penelitian gitu ya, bahwa untuk menjabat posisi director itu kita memerlukan 10 tahun, mungkin kita bisa menjawabnya gitu ya, terhadap pertanyaan ke depan mau seperti apa, kita bisa membaginya ke dalam beberapa fase gitu ya. Oh, dalam jangka pendek saya ingin belajar dulu gitu ya beberapa hal terkait dengan perusahaan ini gitu ya. Mulai dari sistemnya, budaya kerjanya, komponen-komponennya, how do the components interact with each other gitu ya, sehingga proses bisnisnya itu tercapture dengan baik. Nah, setelah semuanya tahu, kemudian saya bisa untuk
memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan ini. Itu adalah di jangka pendeknya, saya ingin belajar lebih banyak dulu. Kemudian di jangka menengah, tentu saya ingin berkontribusi lebih gitu ya. Saya ingin mungkin mencoba untuk memberikan posisi, untuk memberikan kontribusi terbaik gitu ya, untuk mendapatkan mengikuti jenjang karir sesuai dengan sistem yang berlaku di perusahaan. Kemudian untuk jangka panjangnya, saya memiliki cita-cita gitu ya, jika mungkin memang ya menduduki jabatan setinggi mungkin yang ada di perusahaan ini, karena misalnya kita dengan jabatan lebih kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Itu nggak apa-apa kalau seperti itu ya, tapi itu bisa align gitu ya. Tapi kalau misalnya kita langsung bilang bahwa saya mau menjadi direktur dalam waktu 3 tahun, mungkin itu tidak align gitu ya dengan apa yang ditawarkan di perusahaan tersebut. Biasanya kita juga menghadapi pertanyaan yang cukup tricky. Saat ini sedang apply di mana saja? Gitu. Nah, ini cukup tricky juga gitu ya. Di sini sebenarnya interviewer itu ingin tahu kita gitu ya. Apakah kita itu serius atau enggak di perusahaan yang kita lamar saat ini. Jangan-jangan kita cuma main-main gitu ya. Kita itu trial and error gitu ya, mencoba banyak perusahaan gitu ya. Kemudian yang di apply itu mana yang diterima, ya itulah yang mau masuk gitu ya. Ya jangan seperti itu gitu ya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu serius di perusahaan yang kita lamar saat ini gitu ya, bahwa kita itu nggak apply di semuanya gitu ya. Kita memilih-milih loh bahwa yang kita lamar saat ini benar-benar yang sesuai dengan kriteria kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, biasanya interviewer itu juga ingin tahu gitu ya, apakah ada perusahaan lain gitu ya, company lain itu yang tertarik sama kita atau enggak gitu ya. Jangan sampai dia tuh berpikiran bahwa kita sudah apply di A, B, C, D, E, F, G perusahaan gitu ya. Hasilnya gimana? Pada waktu itu saya gagal. Nah, apa yang ada dalam pikiran interviewer berarti adalah kalau perusahaan-perusahaan itu bilang tidak menerima Anda gitu ya, kenapa kita harus menerima Anda? Gitu ya. Berarti memang Anda ini nggak qualified gitu ya. Ya itu adalah triknya gitu ya. Jadi kita harus bisa tahu gitu ya, sebenarnya interviewer itu ingin apa. Ya jawabannya mungkin akan lebih bagus kalau itu kita ceritakan apa adanya gitu ya. Misalnya kita sedang apply di perusahaan A, B, C, D, F, G gitu ya. Ya memang harusnya dalam satu saat itu kita nggak apply ke banyak perusahaan secara random gitu ya. Kita ceritakan bahwa kita tuh sudah melakukan pemilihan loh, bahwa perusahaan yang kita apply itu adalah perusahaan yang cocok dengan diri kita A, B, C. Saat ini sedang proses di sini, di perusahaan A itu sedang tahap ini, segala macam, yang nggak masalah seperti itu ya. Nah, itu juga bagus gitu ya, bahwa kita itu sudah melakukan filtering gitu ya mengenai perusahaan atau posisi yang akan di-apply. Wawancara kerja ditanyain hobi atau ekskul ya. Nah, ini sebenarnya kita ingin tahu gitu ya. Sebenarnya interviewer itu ingin menggali apa. Nah, kita harus bisa merelatekan gitu ya antara hobi kita, antara ekskul kita. Kembali lagi dengan posisi yang kita apply. Harus ada alignment, harus ada matching gitu ya antara hobi, ekskul yang kita ini dengan posisi yang kita apply. Karena hobi itu sesuai dengan passion kita gitu ya. Biasanya kita harus menunjukkan bahwa passion kita itu cocok dengan posisi yang kita apply gitu ya. Contohnya misalnya kita memiliki hobi untuk membaca gitu ya. Nah, kita harus bisa menunjukkan gitu ya, apa sebenarnya manfaat dari hobi kita itu terhadap posisi yang kita apply. Misalnya kita apply di perusahaan manufacturing gitu ya, perusahaan manufaktur industri. Misalnya kita baru suka membaca buku business management gitu ya. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa buku business management itu yang biasanya kita baca adalah yang terkait dengan operations gitu ya, terkait dengan Six Sigma, Toyota Way dan segala macamnya. Kita bisa bilang bahwa dengan hobi itu saya bisa berkontribusi lebih gitu ya, karena saya memahami sistem produksi, sistem manufacturing dan segala macamnya dengan baik gitu ya. Nah, kita juga bisa bilang juga bahwa dengan membaca beberapa buku tersebut kita bisa berkontribusi lebih di perusahaan. Atau misalnya kita apply di posisi marketing gitu ya, kita bisa bilang bahwa hobi saya adalah membacanya adalah buku-buku seperti Philip Kotler, atau mungkin kalau di Indonesia ada Hermawan Kertajaya dan segala macamnya. Itu adalah beberapa pakar di bidang marketing yang mungkin cocok gitu ya dengan posisi yang kita apply. Nah, misalnya itu terkait dengan hobi gitu ya. Misalnya hobi kita membaca. Nah, selanjutnya misalnya hobi kita itu misalnya olahraga, main basket gitu ya.
Kita bisa bilang bahwa dengan bermain basket itu bisa membantu kita untuk bekerja di dalam tim gitu ya, teamwork, bagaimana kita belajar berkoordinasi gitu ya, karena setiap orang memiliki peran dalam suatu tim gitu ya. Ada yang sebagai point guard, ada yang sebagai forward, ada yang sebagai center, masing-masing memiliki peranan dalam tim. Nah, dengan hobi tersebut kita bisa belajar bagaimana berkoordinasi. Misalnya kita adalah kapten, kita juga bisa menunjukkan bahwa sebagai kapten tim basket itu saya sudah belajar mengenai konsep leadership dalam skala kecil gitu ya. Nah, itu bisa bermanfaat juga dalam konteks pekerjaan yang ke depan akan kita apply gitu ya. Kita bisa tunjukkan itu. Atau mungkin kalau misalnya hobi kita olahraga gitu ya, kita juga bisa menunjukkan bahwa olahraga itu mendorong kita untuk berlaku sportif dan kompetitif gitu ya. Karena kompetitif karena kita mengejar kemenangan tapi secara sportif ya. Nah, itu mungkin bermanfaat juga di konteks bisnis gitu ya, karena bisnis itu biasanya terkait juga dengan persaingan, ingin memenangkan persaingan namun in a legal way. Kurang lebih adalah seperti itu. Jadi intinya, bottom line-nya adalah kita harus bisa menunjukkan gitu ya keselarasan antara diri kita dengan posisi yang akan kita apply. Kalau semuanya itu jawabannya sudah bagus, ya pasti kita akan, ya kalau nggak ada faktor lain, mungkin peluang kita gitu ya untuk bisa diterima di perusahaan itu akan lebih besar dibandingkan dengan memberikan jawaban yang random dan tidak well prepared. Demikian mengenai teknik kita gitu ya. Semoga bermanfaat. Bye. Thank you.